Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Samsun, Sampramka. Yang terhormat Bapak Haji Jajang Hidayat, SPD, Kepala Sekolah 1 Tajur Halang di depan SMA Negeri 1 Tajur Halang. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Bapak Dr. Andes Putus Kak suaranya. Ya mati nih. yang terhormat Pembina Putri Pramuka SMA Negeri 1 Tajur Halang, Bapak Ratno, Bapak Ibu Guru dan para staf SMA Negeri 1 Tajur Halang yang kami hormati, serta para teman-teman yang saya banggakan. Weh bang. Puji syukur kita panjatkan Mas, kehadirat HP gua Allah masih nyalain, Mas. SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara penerimaan tamu ambalan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 secara daring. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya Faizah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Pramuka. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan serta pembukaan kegiatan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima, materi pengenalan kepramukaan oleh Bapak Sihabudin. Yang keenam, dokumentasi kegiatan pramuka dan sesi tanya jawab. Yang selanjutnya, materi pengenalan kepenegakan oleh Mbak Anissa. Yang kedelapan, ada games. Yang kesembilan, lomba puisi dan kelompokan atribut. Yang ke-10, istirahat. Dan yang 11, materi pengenalan saka oleh Kak Dwi. Yang ke-12, materi penguatan karakter oleh Bapak Nur Khalif. Yang ke-13, pengumuman lomba. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita memulai acara penerimaan tamu ambalan pada hari ini. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Himne Pramuka. Untuk para hadirin, dimohon berdiri.
Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kami. Nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi Allah pun ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahilah kami rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada guru-guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta perlindungan dan berguna bagi nusa dan agama. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah ilmu yang bermanfaat serta berkah dan selamat di dunia maupun akhirat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus gak sih? Dengan doa yang telah kita panjatkan, semoga acara pada hari baik untuk berikutnya, yaitu sambutan serta pembukaan kegiatan oleh Bapak Syihabuddin SAG MPD. Kepada yang terhormat Bapak Syihabuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Udah? Itu bukti buang sampah. Udah, orang udah semua rambut pada hilang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pramuka. Waalaikumsalam. Yang pertama kita hormati Kak Mabikus SMA Negeri 1 Tajur Halang, Kakak Jajang Wijaya SPDMP. Yang saya hormati seluruh jajaran Wakil Kepala Sekolah, baik bidang kurikulum, sarana prasarana, humas, peningkatan mutu, dan juga unsur yang lain. Yang saya hormati para pembina dari unsur kesiswaan, pembina pramuka dan pramuka putra dan putri, para pengurus pramuka di Pramuka Hambalan, Tiang Santang, dan Diah Pitaloka SMA Negeri 1 Tajur Halang, seluruh peserta penerimaan tamu Ambalan tahun 2021 untuk kota baru yang dibanggakan.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini alhamdulillah kegiatan penerimaan tamu ambalan yang merupakan salah satu kegiatan pokok di kegiatan kepramukaan yang merupakan ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa memberikan wawasan kepada adik-adik semuanya dalam rangka mencintai kegiatan yang luar biasa dalam pembinaan karakter bangsa melalui kegiatan kepramukaan. Semoga kegiatan ini menjadi ladang amal kita, baik untuk peserta maupun para pembina. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kak Mabigus yang sudah mengizinkan kegiatan ini bisa terlaksana. Yang kedua ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pembina, kemudian juga struktur kepengurusan pramuka di Ambalan, Tian Santang, dan Diah Pitaloka. Seluruh jajaran panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama terima kasih Pak Pembina, Pak Ratno, dan Pak Dutta, dan juga Kak dan Kaki yang senantiasa membimbing adik-adik pramuka dalam menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Yang kedua, tujuan kegiatan ini diadakan dalam rangka mengenalkan gerakan pramuka kepada seluruh siswa baru yang ada di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi, bakat, kekompakan, kerjasama tim, dan kreativitas belajar. Dan yang ketiga, membangun cara pandang seluruh siswa baru di tingkat penegak. Karena untuk tingkat SMA, kalian sudah masuk ke tingkat penegak, yang tentunya pengalaman selama siaga penggalang waktu SD dan SMP, adik-adik sekalian, kakak harapkan menjadi bekal utama dalam meningkatkan pemahaman kepramukaan, bahkan kegiatan kepramukaan di tingkat penegak. Dan kakak berharap kepada seluruh adik-adik di kelas 10, tentunya akan lahir potensi-potensi anak-anak pramuka yang berbakat, yang punya kepedulian, dan punya tanggung jawab serta disiplin, bisa kaderisasi kepramukaan yang saat ini alhamdulillah kader terbaik kita sudah menjadi ketua DPC Bogor untuk Pak Isa. Ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh adik-adik semuanya di kelas 10, dan kita juga berharap kakak kelas kalian yang di kelas 11 dan kelas 12 juga bisa meniti karir di dunia kepramukaan. Selanjutnya, kegiatan ini dengan mengambil tema kita wujudkan insan muda, semoga bisa melanjutkan prestasi kepramukaan, pembiasaan kepramukaan, pendidikan karakter di kepramukaan jauh lebih baik, dan bisa melahirkan generasi-generasi terbaik, bukan hanya di SMA, tapi di Kabupaten Bogor, bahkan bisa ke provinsi ataupun tingkat nasional dalam bidang kepramukaan. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penerimaan tamu ambalan SMA Negeri 1 Tajul Halang tahun 2021 dinyatakan resmi dibuka. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafiqa Khaira.
membuka acara kegiatan oleh Bapak Syafuddin. Untuk selanjutnya mari kita tandai kegiatan ini dengan ini Pak, untuk menancapkan pisau tunas. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan PTA atau penerimaan tamu ambalan SMA Negeri 1 Kajur Halang dengan penancapan apa namanya? Tunas. Kepada Fitri atau tunas pramuka menandai kegiatan ini resmi dinyatakan dibuka dan dilanjutkan. Pendidikan nasional ya, tercantum dalam rangka pendidikan karakter. Kemudian di kurikulum 2013 juga merupakan salah satu pembentukan karakter di ekstrakurikuler wajib, dan semua siswa ini akan mendapatkan nilai dari kegiatan PTA ini untuk dicantumkan dalam rapor yang kalian akan terima. Dan kegiatan konsep aktualisasi kurikulum 2013 juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya, ini salah satu konsep aktualisasinya, bahwa tujuan kepramukaan, gerakan kepramukaan ini merupakan pendidikan pramuka yang ada di satuan gugus depan di setiap satuan pendidikan. Jadi di SMA kita, alhamdulillah gugus depannya sudah ada, dan kemudian gerakan kepramukaannya cukup aktif ya, memberikan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, dan juga bukan hanya di internal, di tingkat ranting Kuaran sampai kepada Kuarcap juga anak-anak pramuka SMA Kajur Halang ini luar biasa peran sertanya. Kemudian ini masih tentang konsepsi aktualisasi kurikulum 2013 dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, bahwasanya dalam kurikulum 2013 yang merujuk kepada tujuan pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka irisan pendidikan kepramukaan melalui gerakan pramuka di gugus satuan pendidikan melahirkan pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib. Maka nyatanya nanti pada saat kegiatan normal, mudah-mudahan kita segera normal, biasanya kami menyelenggarakan melalui kegiatan khusus di hari pramuka, yaitu di hari Kamis, di saat kalian menggunakan seragam pramuka lengkap, dan di situ kami berikan materi-materi tentang kepramukaan, khususnya untuk adik-adik yang tadinya di tingkat penggalang di SMP, sekarang kalian sudah masuk ke tingkat penegak di SMA. Nah, ini menjadi bekal bagaimana nilai-nilai kemandirian yang harus muncul di tingkat SMA. Ini diantara model-model pembelajaran kepramukaan dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, bisa diselenggarakan melalui model blok orientasi pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa yang hari ini kita menerima materi nanti dari para ahlinya dalam bidang kepramukaan yang merupakan orientasi dasar kepramukaan di kegiatan penerimaan tamu ambalan hari ini. Kemudian ada lagi model aktualisasi pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa yang berminat. Maka di sini kepramukaan kita melalui ambalannya yang ada di gugus depan kita, bagi adik-adik semua kelas 10 yang minat tinggi dalam bidang kepramukaan, maka bisa menyalurkannya dalam model aktualisasi di pendidikan kepramukaan yang ada di SMA kita. Nah, sementara ini kegiatan-kegiatan reguler, gerakan kepramukaan dan gugus depan, bagi siswa yang berminat, maka di sini sekolah menyediakan lembaganya, kepramukaan di Ambalan, Kian Santang, dan Diapitaloka. Nah, kemudian kaitan antara kurikulum 2013 dengan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, ini tujuannya adalah dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan nasional, ini endingnya ya. Di SD, MI, SMP atau MTS, SMA, SMA, SMK dan MAK, kompetensi inti nanti 1, 2, dan 3 dalam bidang kepramukaan disampaikan ya. Nah, ini dalam kaitan dengan materi pelajaran juga terkait sekali. Materi pendidikan kepramukaan yang merupakan ekstrakurikuler wajib. Nah, ini di tingkat SD ya. Nah, ini tingkat SMP 6 kali, di SD 3 kali, di SMP dan di SMA 3 kali. Sebaiknya memang dalam setiap tahun ketika mereka naik ke kelas itu ada kegiatan pramuka blok untuk mengisi pemahaman tentang kepramukaan, khususnya untuk kepramukaan gugus depan. Ini dijamin melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, ini yang kita laksanakan pada hari ini ya. Seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan OPK dengan model blok. Ya. Maka nanti pada setiap awal tahun pelajaran, maka siswa baru diperkenalkan melalui kegiatan masa pengenalan siswa baru, termasuk pengenalan semuanya, ekstrakurikuler wajib di sekolah, dan kepramukaan diadakan tersendiri untuk lebih memahami bagaimana kepramukaan sesungguhnya tingkat penegak. Maka kegiatan penerimaan tamu ambalan ini menjadi salah satu sarana agar pemahaman kepramukaan adik-adik semuanya bertambah ya, dari penggalang menuju penegak. Nah, ini model aktualisasi yang tadi disebutkan, latihan 1 minggu sekali, lama latihan 120 menit, latihan bersama dengan gugus depan, silakan nanti bergabung. Ini bagi mereka yang bukan anggota gerakan pramuka, maka tidak memakai seragam pramuka, tapi mereka ikut kegiatan latihan. Tidak menggunakan SKU dan menggunakan jurnal. Ya, pembina siapa? Guru atau guru kelas atau guru mapel yang menjadi pembina pramuka dan pembantu pembina. Ini sistematika nanti akan adik-adik rasakan, bisa diikuti di di sekolah kita. Kemudian tentang kompetensi kepala sekolah, guru kelas atau mata pelajaran dan pembinaan pramukaan. Dalam ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, maka kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap keterlaksanaan kurikulum 2013 melalui pendidikan kepramukaan. Untuk itu kompetensi kepala sekolah dalam ekstrakurikuler wajib sebagai berikut ya. Ini berikutnya adalah hal-hal yang akan dimiliki nanti oleh kepala sekolah sebagai Kamabigus ya. Terutama para pembina kita di SMA sudah mengikuti kursus ya gerakan kepramukaan yang disebut dengan KMD. Ini kursus mahir dasar untuk tingkat penegak. Alhamdulillah di sekolah kita ada beberapa guru yang sudah mengikuti kegiatan ini. Artinya kompetensinya sudah memadai untuk menyampaikan pemahaman tentang pendidikan gerakan kepramukaan. Ya. Baik, selanjutnya ini mengenai guru kompetensi dalam bidang kepramukaan yang menjadi pembina pramuka. Ya. Oleh karenanya pelaksanaan kurikulum 2013 dikembangkan secara terpadu, guru kelas, guru mapel harus mempunyai kompetensi pendidikan kepramukaan. Dan begitu juga guru dapat mengaitkan, menghubungkan, memadukan tema topik pembelajaran dengan menu ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Saya kira di kegiatan kepramukaan ini kaitan antara dasar dharma dengan pendidikan karakter yang ada di Mafal itu sangat terkait sekali. Kemudian anakku sekalian, adik-adik sekalian, mengingat kegiatan kepramukaan ini adalah merupakan pembentukan karakter, maka di tingkat penegak, ini tingkat penegak, ya, diharapkan kalian bagi yang akan aktif di bidang kepramukaan, ini sikap keterampilan yang ada di kompetensi 1, 2, dan 4, syukur, yakin, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, semangat. Kemudian peduli, kebersamaan, cermat, teliti, terampil, sportif, bugar, dan bersih. Maka gerakan pramuka, nilai-nilai dan kecakapannya di dalam SKU ini terdapat beberapa hal yang ada yang bisa kalian nanti kaji bersama. Ini di tingkat ada yang cuma kebab sih, daging kebab. Ya, baik. Adik-adik sekalian yang kakak cintai, kakak banggakan, banyak hal yang diharapkan dari lahirnya pramuka-pramuka baru di penegak SMA Negeri 1 Tajur Halang,
untuk bisa berperan serta dalam mewujudkan karakter bangsa melalui kegiatan pendidikan kepramukaan. Kaitan pendidikan kepramukaan dalam tujuan nasional juga tidak dilakukan lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya warga negara memiliki spiritual keagamaan dalam Undang-Undang tahun 2003 pasal 36 peningkatan iman dan takwa akhlak mulia. Maka agama dan akhlak mulia ini sangat dimunculkan di kurikulum ya 2013, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kaitan dengan Trisatya dan Dasa Dharma, ini ada menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya pendidikan kepramukaan ini jelas mampu menghadirkan siswa-siswi yang memiliki ketakwaan yang unggul, kemudian kemandirian, kemudian memiliki sikap disiplin, tanggung jawab dalam berbagai aktivitasnya. Menggalangkan kemerdekaan Indonesia, di penggalang itu diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Kalau menegakkan kemerdekaan Indonesia diambilnya dari peristiwa apa? Budi Utomo bukan Kak? Budi Utomo. Ayo, Budi Utomo itu mensiagakan. Nah, ini kan menegakkan Hari Pramuka. Udah pas lagi Hari Pramuka kan saya jadinya menegakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti adanya di tanggal 17 Agustus. Apa yuk? Ayo, di tanggal 17 Agustus itu ada kata-kata yang disampaikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, apa yang disampaikan? Peristiwanya apa? Proklamasi kemerdekaan. Apa? Proklamasi apa barusan yang bisa jawab? Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, betul. Oke, dilanjut. Ambalan 4 putra. Ambalan 4 putra. Hidan Afdal. Ada gak? Ayo Hifdan. Hidan. Hidan nggak ada Hidan? Oke, langsung aja ke ambalan 4 putra. Yang bisa jawab langsung jawab. Di ambalan, tadi sudah dijelaskan ya. Ambalan itu kan anggota pramuka penegak satu sekolah. Pramuka intinya ngebentuk ambalan. Di situ ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, nama ketuanya kita sebut sebagai apa? Ketua di ambalannya. Ayo ambalan 4 putra yang bisa jawab nanti dikasih apa ya? Kita kasih makanan nih secara virtual nanti saya lihat logonya. Tiga. Ayo ambalan 4. Ayo ambalan 4 ada gak? Pradana, wih, siapa yang jawab barusan namanya? Todos. Siapa? Todos. Oke, keren. Wih. Ya ada obat, Todos. Oke, ambalan 5 nih. Ambalan 5 mau putra, mau putri langsung jawab. Oke, ambalan 5 kita. Oke, sip. Ambalan 5. Yang putri ya, jawab dulu nih yang putri. Kita panggil namanya Safira Indah. Ayo Safira. Iya, Kak. Iya, Kak. Hai Safira. Halo. Oke, Safira. Safira, Kak Nisa mau tanya nih. Apa? Tadi Sangga di SMA 1 Tajur Halang, ambalan di SMA 1 Tajur Halang itu namanya Kian Santang sama Dia Pitaloka. Berarti kan diambilnya dari nama pahlawan ya.
Nah, selain nama pahlawan ada lagi tuh 2 lagi yang bisa diambil. Kira-kira dari nama apa aja 2-nya? Kan ada 3 nih, 1 pahlawan, terus apa lagi 2 lagi? Dari kerajaan, satu lagi aku lupa, Kak. Masalah. Ini apa nih? Yang kayak gini-gini? Nggak kelihatan, Kak. Apa? Satu lagi, ayo. Oh iya, senjata. Bocor. Manteng kan? Oke, keren. Terima kasih. Kita lanjut. Bisa ya. Gue untung. Oke, kita lanjut. Tadi ambalan 5 udah diwakilkan oleh Safira. Kita lanjut ke ambalan 6. Ambalan 6 yang namanya dipanggil langsung on cam ya, langsung jawab. Ambalan 6. Ambalan 6, kita karena tadi sudah putri, kita panggil yang putra. Muammar Gaddafi. Ayo. Muammar Gaddafi. Hadir. Hadir, oke. Muammar Gaddafi tolong dijawab pertanyaannya. Apaan? Pertanyaannya tadi di usia penggalang kan berarti usia penggalang, usia penegak itu 16 sampai dengan 20 tahun. Ya. Kalau usia siaga berapa? Siaga 12 tahun aja. 12 jadi sampai 16. Yang boleh jadi pramuka siaga. 12 sampai 16. 12 sampai 16. Bener nggak? Nggak. Ayo, coba yang benernya berapa? 12 sampai 15. Ya, 12 sampai 15 itu namanya penggalang. Nah, siaga itu sebelum penggalang. Berapa, yo? 7 sampai 10, Kak. Tuh, siapa yang jawab? Gua tuh. 12. Siapa yang jawab barusan? Davina, Kak. Oh, yang jawab langsung dia. Safina. Davina, Kak. Davina. Oke, keren Davina. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, buat Muammar Gaddafi, tolong sedikit diginin rambutnya. Ya. Asik. Anjay. Oke, kita lanjut ke ambalan berapa sekarang? Ambalan 7 ya. Ambalan 7. Ayo ambalan 7. Kita carinya yang putri berarti ambalan 7. Ambalan 7. Gak ada. Kita panggil namanya Dewi Ismaya. Ada Dewi? Ada, Kak. Ada. Oke, Dewi, tolong dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah di pramuka, kita tadi kan udah punya sangga tuh, namanya perintis. Tadi udah dijawab ya, sangga perintis. Coba Dewi sebutin salah satu sangga di pramuka penegak yang warnanya hitam. Cari di Google. Sangga pramuka penegak yang warnanya hitam. Tahu nggak? Saya bisa, Kak. Ada tahu? Saya, Kak. Penegas. Kak. Oke, kalau nggak bisa jawab, ambalan 7 tolong dibantu jawab. Penegas. Penegak. Nggak apa namanya? Raden Rania. Penegas. Ayo, yang hitam. Penegas. Oke, penegas siapa yang jawab? Raden Rania. Siapa yang jawab?
Raden Rorania. Oke, keren. Kita lanjut ke Sangga 8. Sangga 8. Ambalan 8. Putra nih, kita panggil. Kita panggil ambalan 8, Andrian Maulana. Hai Andrian. Hai, halo Kak. Halo Andrian. Andrian, coba tolong dijawab pertanyaannya. Satuan karya atau SAKA. Ya, tadi tuh yang menjurus kemana-mana, ada TNI AU, ada TNI AD, ada polisi. Nah, SAKA yang mengurusi tentang pendidikan, SAKA apa? Apaan Kak? Apa? Kurang jelas. Tahu bulat lewat. Tahu bulat, Kak. Ayo yang lainnya diem dulu, Mantap, jangan coy. ribut-ribut. Kita tanya Andrian dulu nih. Ulang Kak, coba Kak, ulang Kak. Ya, tadi kan ada SAKA nih, SAKA Satuan Karya yang minatnya kemana, mau ke TNI, ada Wirakartika tuh. Nah, kalau SAKA yang mengurusi di pendidikan, kalau kamu mau jadi guru, mau belajar literasi, nah itu SAKA-nya namanya apa, yuk? Ayo, tahu gak? Nggak tahu Kak. Kalau nggak bisa kita call a friend nih. Saya bisa, Ya Kak. Budaya apa? Widya Budaya Bakti. Oh, Widya Budaya Bakti. Nggak tahu? Oke. Kalau Andrian nggak tahu ambalan 8, tolong dibantu jawab ambalan 8. Kakak Ada yang bisa? Kakak budaya bakti. Widya, keren. Widya Budaya Bakti. Bagus. Betul sekali Widya Budaya Bakti ya, minat ke pendidikan. Oke, sekarang dilanjut ke ambalan 9. Rendang. Ambalan 9 yang namanya dipanggil langsung jawab. Kita panggil Hanifa Fajria. Hai Hanifa. Hanifa ada Hanifa? Ada. Hanifa. Oh, ada Hanifa. Oke, Hanifa. Tadi kan ada SAKA ya kan? Tadi udah Widya Budaya Bakti tuh SAKA. Coba tolong kamu sebutin 3 SAKA yang tadi disebutin sama Kanisa tuh kan ada banyak banget tuh SAKA-nya. Sebutin 3, tapi Widya Budaya Bakti udah nggak boleh nih. Jadi 3 apa aja? Lambang Saka Bahari. Nggak tahu. Apa aja Hanifa tadi? Ayo suaranya yang keras, suara yang keras. Yang pertama, Saka. Lambang Saka Bahari. Suaranya lebih keras lagi Hanifa yuk. Satu-satu dulu. Lambang Saka 1 Saka Bahari. 2 Saka Saka Digantara. Dirgantara. 1 lagi. Saka Kencana. Oke, keren. Oke, sip. Terima kasih Hanifa. Kita lanjut ke ambalan 10, ambalan terakhir. Oke, ambalan 10. Siapa kira-kira nih ya? Ada rekomendasi nggak nih dari panitia di sini? Aitaf. Siapa ya? Oke, ambalan 10 kita cari. Tuh. Oke, kita panggil namanya Fitri Ramadhani Prabowo. Ayo, mana Fitri? Ya, Kak. Fitri, ada nggak Fitri? Ada, Kak, ada. Hai Fitri. Hai. Oke Fitri, tolong jawab pertanyaan Kanisa ya. Nah,
tadi kan banyak tuh kegiatan kepramukaan, ya. Kegiatan pramukaan itu tadi slide paling terakhir. Nah, coba sebutin salah satu kegiatan kepramukaan di penegak apa, ayo? Bentar. Apa? Bentar. Tolong suaranya agak keras. LPK ada nggak sih? Bisa jawab? LPK ada kakak? LPK, weh, keren, tepuk tangan. Tadi pernah ini teman ada profil saya. Ini tadi nama saya Navalianto Ramadan. Saya lahir di Jakarta tanggal 30 November tahun 2000. Rumah saya di Citra Gera Prima Blok R38 di Kecamatan Jonggol. Sebelumnya ada yang tinggal di Jonggol juga nggak nih? Orang. Terus hobi saya main games dan olahraga badminton. Mungkin kalau punya hobi yang sama nanti bisa mabar. Ya, terus untuk pengalaman di Satuan Karya, saya pernah mengikuti kegiatan Satuan Karya dan pernah menjadi tenaga kerja pada kegiatan Kem Nasional Kesehatan yang diadakan oleh Saka Bakti Sada itu tahun 2019 di Cibubur. Terus pernah menjadi tenaga kerja kegiatan Pertikawan Nasional tahun 2019 di Sapkem Bumi Perkemahan Cimandala yang diselenggarakan oleh Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti. Mungkin ini pengalaman Saka waktu itu. Pernah ikut juga kegiatan Saka Wirakartika Perkemahan Bakti. Oke. Nah, sebelumnya nih teman-teman kita kenalan dulu sama Saka nih biar tahu apa itu Saka. Saka itu adalah singkatan dari Satuan Karya, teman-teman. Nah, jadi Saka ini itu adalah wadah pendidikan, wadah dan pembinaan untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan bakat teman-teman semuanya, dan juga menambah pengalaman dalam berbagai bidang kejuruan yang ada di Satuan Karya. Nah, Saka ini itu hanya diperuntukkan untuk pramuka penegak dan pramuka penegak. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu SMP nih nggak ada yang namanya Saka. Nah, pasti yang ikut Saka adalah pramuka penegak dan pramuka penegak yang usianya 16 sampai 25 tahun. Nah, tapi di pramuka penegak dan penegak ini untuk ikut Saka itu ada syarat khususnya gitu. Kalau untuk pramuka penegak itu minimal sudah mencapai pramuka penegak Bantara gitu. Terus kalau untuk pramuka penegak ya calon penegak udah bisa ikut. Oke, kita next teman-teman. Jadi udah tahu nih Saka itu apa ya? Saka itu singkatan sebenarnya dari Satuan Karya. Oke, next. Nah, di sini nih ada istilah-istilah dalam Satuan Karya, teman-teman. Ada bidang Saka, ada Krida, ada Pamong Saka, terus ada instruktur Saka, terus ada Dewan Saka, pimpinan Saka, musyawarah Saka, dan Mabi Saka. Nah, untuk bidang Saka ini itu adalah kelompok minat di bidang keterampilan dan pengetahuan teman-teman masing-masing nih. Jadi bidang Saka itu kayak jenisnya. Jadi banyak, ada, nanti kita bahas di bawah di slide berikutnya. Terus kalau Krida itu semacam kelompok minatnya. Kelompok minat di Satuan Karya. Terus kalau Pamong Saka itu adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang berkualifikasi pembina mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan di Satuan Karya. Terus ada instruktur Saka, itu anggota Gerakan Pramuka atau orang yang bukan anggota Gerakan Pramuka karena kemampuan dan keahliannya ia menyumbangkan tenaganya untuk membantu Pamong Saka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di Satuan Karyanya. Terus ada Dewan Saka. Dewan Saka ini adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Jadi sama halnya kalau Dewan Saka itu kalau di Ambalan itu kayak Dewan Ambalan itu, teman-teman. Terus ada pimpinan Saka. Nah, pimpinan Saka ini itu adalah
badan kelengkapan kuartir yang bertugas untuk memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka yang bersangkutan. Terus ada musyawarah Saka. Nah, musyawarah Saka ini itu adalah forum pertemuan anggota Saka untuk salah satunya untuk memilih Dewan Saka. Jadi kalau misalkan di Dewan Ambalan ada musyawarah ambalan, nah di Saka juga ada musyawarah Saka untuk menentukan atau memilih Dewan Sakanya. Terakhir ada Mambi Saka atau singkatannya adalah Majelis Pembimbing Satuan Karya. Itu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, material, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka. Jadi ini di dalam Saka ini ada beberapa pimpinan atau struktur teman-teman. Itu ada ketua, sekretaris, anggota dan sebagainya. Ini istilah-istilah dalam Saka yang harus teman-teman tahu nih. Gitu. Oke, kita next. Nah, ini ada macam-macam satuan karya. Ada Saka Bayangkara. Ini di bidang kebayangkaraan. Terus ada Saka Dirgantara. Ini di bidang kedirgantaraan. Terus Saka Wana Bakti. Ini di bidang kehutanan. Terus ini Saka Bahari di bidang kebaharian atau kelautan. Terus ini ada Saka Wirakartika. Ini kursornya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terus ini ada Saka Wirakartika di bidang matra darat. Kemudian ini di Saka Bakti Wisada di bidang kesehatan. Terus Saka Widya Budaya Bakti di bidang kebudayaan. Terus ini yang ungu ada Saka Pariwisata, itu Saka Kepariwisataan. Terus ini ada Saka Kencana di bidang kekeluargaan. Terus ada Saka Taruna Bumi dan Saka Kalpataru. Oke, next. Di Kabupaten Bogor ini, teman, ini ada Saka tambahan nih yang dibuat. Jadi Saka itu dibuat sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, ada Saka Adiasta Pemilu dan Saka Yuda Bramajaya. Ini di bawah kepemimpinan Bawaslu. Kalau yang Yuda Bramajaya itu di bawah kepemimpinan Pemadam Kebakaran. Gitu. Nah, ini kita jelasin lebih jelasnya. Jadi gini, sebenarnya satuan karya ini kalau misalkan teman-teman punya minat, ingin mengembangkan bakat teman-teman di bidang masing-masing, misalkan ada yang mau jadi polisi. Nah, supaya punya bekalnya nih sedikit nih. Nah, teman-teman bisa ikut Saka Bayangkara nih gitu. Jadi nanti bisa milih mau ikut Saka apa, sesuai dengan minatnya teman-teman nih, minatnya di mana gitu. Oke, ini sekarang kita bahas Saka Bayangkara nih teman-teman. Nah, kalau Saka Bayangkara ini itu yang tadi dibilang adalah di bidang kebayangkaraan. Jadi nanti di sini teman-teman diajarkan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, terus peduli terhadap keamanan, ketertiban masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, Saka Bayangkara ini itu di bawah pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin kalau di kecamatan sama tingkat sama polseknya, sama polsek masing-masing pembinaannya gitu. Ya, intinya di bawah pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di Saka Bayangkara ini ada Kerinda yang tadi dibilang kelompok minat. Jadi teman-teman pas masuk Saka nih, nah teman-teman milih lagi minatnya, mau fokus di mana? Di Kerinda Ketertiban Masyarakat, lalu lintas, atau pengenalan tempat kejadian perkara, atau pencegahan penanggulangan bencana. Nanti teman-teman di sini diajari gitu. Oke. Jadi kalau di Saka Bayangkara ini ada 4 ya. Ada Kerinda Ketertiban Masyarakat, lalu lintas, pengenalan tempat kejadian perkara, terus pencegahan dan penanggulangan bencana. Oke, next. Nah, kemudian ini Saka Dirgantara. Ini yang di bidang kedirgantaraan untuk menumbuhkan kesadaran membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Jadi di Saka Dirgantara ini itu di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Nah, cuma kalau untuk Saka Dirgantara ini hanya potensi yang memiliki atau wilayah yang memiliki bandara aja nih, gitu, atau punya pangkalan udara, gitu. Jadi kayak misal di Kabupaten Bogor ada di Sanjaya ya.
Nah, teman-teman kalau misalkan mau ikut Saka Dirgantara bisa. Terus, nah di Krida Saka Dirgantara ini ada 3. Ada Krida Olahraga Dirgantara, terus ada Krida Pengetahuan Dirgantara, sama Jasa Kedirgantaraan. Oke, yang mau jadi TNI Angkatan Udara bisa nih minatnya ke sini belajar. Terus Saka Wana Bakti ini Saka yang bergerak di bidang kehutanan. Di sini berguna untuk melaksanakan kegiatan nyata, produktif, bermanfaat dalam rangka menanam rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, pembinaan Saka Wana Bakti ini bekerja sama dengan Departemen Kehutanan, Perhutani, dan LSM. Nah, terus untuk Krida di Saka Wana Bakti ini ada Krida Tatawarna, Reksawarna, Binawana, sama Gunawana. Oke, kita lanjut. Terus ini Saka Bahari. Nah, Saka Bahari itu di bidang kelautan. Ini untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, rasa cinta, dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian, termasuk nah, sebenarnya Saka ini ada itu karena yang tadi di wilayah masing-masing gitu teman-teman. Nah, di Krida Saka Bahari ini itu ada 4 krida. Ada Krida Sumber Daya Bahari, Krida Jasa Bahari, Wisata Bahari, dan Reksa Bahari. Gitu. Jadi ini teman-teman yang punya minat di bidang kelautan atau mau jadi tentara, mau jadi TNI AL, bisa nih untuk bekalnya, pengetahuannya dicari di sini. Ikut gabung di Saka Bahari. Ada di Jakarta teman-teman yang gitu. Kita next. Kemudian ada Saka Kencana. Loh, kelewat. Oh, ini Saka Wirakartika dulu. Oke, di Saka Wirakartika ini itu bergerak di bidang matra darat untuk pengembangan pendidikan bela negara dan kepramukaan. Nah, kalau Saka Wirakartika ini di bawah pembinaan Tentara TNI Angkatan Darat. Nah, jadi teman-teman nih yang lagi-lagi punya minat di sini bisa ada 5 krida. Krida survival, pioneering, mountaineering, navigasi darat, dan penanggulangan bencana alam. Nice, banyak Saka teman-teman ya, makanya jadi teman-teman bisa bebas pilih nih mau gabung Saka mana gitu. Jadi bisa milih. Karena kan minatnya teman-teman beda-beda. Terus ada Saka Kencana. Ini untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Nah, kalau Saka Kencana ini bekerja sama dengan BKKBN gitu. Jadi sebenarnya Satuan Karya ini semua bekerja sama. Jadi pihak dari Gerakan Pramuka bekerja sama dengan instansi yang ada di pemerintahan gitu. Nah, Saka Kencana ini ada 4 krida. Krida Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Terus ada Krida Bina Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Ada Krida Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi. Terus ada Krida Bina Peran serta Masyarakat atau KSM. Lanjut. Nah, ini ada Saka Bakti Usada. Nah, ini adalah Saka yang saat ini dibutuhkan teman-teman. Ya, baktinya untuk membantu pelaksanaan vaksinasi atau penanganan COVID-19 ini. Ya, jadi kalau Saka Bakti Usada ini bergerak di bidang kesehatan. Ya, nanti teman-teman di sini bisa mendapat pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman, dan diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Nah, krida di Saka Bakti Usada ini itu ada 6 krida. Ada krida bina lingkungan sehat, krida bina keluarga sehat,
Krida penanggulangan penyakit, terus Krida bina gizi, Krida bina obat, dan Krida perilaku hidup bersih dan sehat. Siapa itu tadi? Yang punya teman-teman yang punya minat di bidang kesehatan bisa gabung di sini. Terus ada Saka Pariwisata. Nah, ini untuk menyalurkan minat bakat dan menambah pengetahuan teman-teman pramuka penegak dalam bidang kepariwisataan yang hobi traveling. Nah, ini cocok nih teman-teman ya untuk gabung ke Saka ini. Gitu. Nah, Saka Pariwisata ini ada 3 krida. Krida penyuluh pariwisata, pemandu pariwisata, dan krida kuliner wisata. Nah, jadi nanti teman-teman dibekelin semua nih di krida masing-masing. Tinggal pilih gitu. Oke, next. Saka Kalpataru. Nah, Saka Kalpataru ini itu bergerak pada bidang cinta lingkungan hidup. Nah, Saka ini dibentuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, jadi yang menekankan pada isu lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, di Saka Kalpataru ini itu ada 3 krida. Krida 3R, krida perubahan iklim, dan krida konservasi keanekaragaman hayati. Ini teman-teman yang suka dengan alam-alam lingkungan hidup bisa bergabung di Saka Kalpataru. Oke, terus ada Saka Adiasta Pemilu. Nah, Saka Adiasta Pemilu ini itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu, guna untuk menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu, gitu. Jadi nanti teman-teman di sini ada 3 krida di Saka Adiasta Pemilu, itu ada krida pencegahan, krida pengawasan, dan krida penanganan pelanggaran. Jadi nanti diajarkan nih di masing-masing krida tentang pemilu. Terus ini ada Saka Widya Budaya Bakti. Nah, ini bergerak pada bidang kebudayaan teman-teman. Ya, jadi nanti di sini teman-teman diajarin untuk belajar tentang kebudayaan yang ada di daerahnya, gitu. Entah itu seni atau film, terus tradisi sejarahnya, nilai-nilai budayanya, cagar budaya dan museumnya di lingkungan masing-masing, gitu. Nah, di krida Saka Widya Budaya Bakti ini ada 7 krida. Banyak teman-teman ya. Ini Saka yang paling banyak kridanya. Terus kegiatan di satuan karya ini ada 3. Nah, nanti nih teman-teman kalau misalkan gabung Saka ini ada 3 kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama nih, latihan Saka atau kegiatan khusus yang diadakan oleh instansinya atau satuannya masing-masing. Biasanya nanti ada latihan rutin. Kayak teman-teman di Ambalan atau di Gugus Depan ada latihan rutin. Nah, di Saka pun ada, gitu. Tergantung satuannya masing-masing, ada yang latihannya kapan, gitu kan. Terus kalau misalnya ada kegiatan khususnya apa, itu tergantung instansi atau satuannya masing-masing, gitu. Terus ada perkemahan Bakti Saka. Nah, terus ini dulu saya pernah juga ikut kegiatan perkemahan Bakti Saka Wirakartika di Bumi Perkemahan Cimandala. Terus perkemahan antar Saka yang tadi contohnya Pertikaian Nasional itu adalah perkemahan antar Saka, Saka Wanabakti dan Kalpataru. Terus waktu itu juga pernah di Cibubur diadain perkemahan antar Saka, itu Trimatra, laut, darat, laut dan udara. Itu Saka Bayangkara, terus Saka Wirakartika sama Saka Dirgantara. Gitu. Jadi satuan karya ini tema bareng-bareng, gitu. Next teman-teman, ini saya punya sedikit quotes buat teman-teman nih tentang ini. Jadi ikutilah keinginan kamu, bukan keinginan orang tua kamu, bukan juga guru kamu, gitu. Karena keinginan kamu adalah kekuatan kamu. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang banyak ya kadang kita ngelihat kita mengikuti keinginan orang tua kita atau mengikuti kemauan orang lain. Jadi kalau teman-teman punya keinginan apa, pastikan
itu jadi kekuatan teman-teman, jadi semangat teman-teman. Terus kalau teman-teman ikut karena keinginan teman-teman, pasti akan lebih senang, akan lebih enjoy melaksanakannya. Nah, sama halnya ketika teman-teman nanti ketika ikut di satuan karya nih, teman-teman milih minatnya teman-teman, keinginan teman-teman di mana, gitu kan? Dikembangin, dipelajarin di masing-masing satuan karya. Teman-teman mau fokus di bidang mana nih untuk pengembangan bakat teman-teman, untuk pengembangan diri teman-teman semuanya. Gitu. Misalkan tadi udah disebutin semua, ada Saka Bahari, Saka Wirakartika, pariwisata, widya budaya bakti, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tinggal pilih gitu kan, mau gabung apa. Dan itu juga nggak semuanya gini teman-teman, dan nanti nggak semuanya ada Saka di daerah teman-teman ya. Ini secara umum. Jadi kalau Saka itu diadakan karena memang kebutuhan di daerahnya masing-masing. Lagi dengan presentasi sama lagi bikin form. Gitu. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal pilih minat dan bakatnya di mana. Gitu teman-teman. Oke. Terakhir ada yang mau ditanyakan nggak mengenai Saka? Ini kita diskusi bareng aja nih teman-teman mengenai Saka. Jadi banyak ya Sakanya, pilihannya teman-teman bisa pilih mau di mana dan gabung di Saka apa. Yo, ada yang mau ditanyakan? Boleh on mic-nya. Halo, ini ada orang nggak nih? Pada tidur apa ya? Ada yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman? Nggak ada kok. Nggak ada, Kak. Aku mau nanya, Nggak ada, Kak. Kak, nggak ada. Boleh. Siapa tuh yang mau nanya? Coba resennya. Siapa yang mau tanya nih? Elizabeth ya? Wah, Iya, dari Kak. Inggris nih Elizabeth nih. Enggak, aku mau nanya. Ya, mau tanya apa? Itu pilihnya boleh satu aja atau boleh beberapa? Ya. Oh, pilihnya boleh satu atau boleh pilih Saka beberapa. Sebenarnya teman-teman bisa pilih fokus satu ya. Gitu, boleh juga beberapa, cuma nanti pasti kegiatannya akan bentrok. Gitu, khawatir akan bentrok kegiatannya. Misalkan teman-teman milih beberapa. Jadi bisa sih ikut semuanya, cuma difokuskan kalau bisa hanya satu Saka aja gitu. Jadi biar teman-teman terfokus belajarnya di satu Saka gitu. Terus kan kalau di Saka juga banyak seragamnya ya. Jadi seragamnya sama sebenarnya, cuma nanti ada batch Sakanya. Jadi nanti masing-masing, jadi nggak bisa satu seragam beberapa batch Saka gitu. Jadi satu seragam itu satu batch Saka aja. Nah, teman-teman nanti bisa pilih minatnya. Datang siswa. Kenapa? Ini ada di si Natana nih, resennya. Oh, di chat. Oh, di stop share dulu kali ya? Nggak bisa bertanya nih. Mana? Ini ya. Ntar karena gamenya belum selesai. Nah itu ya, ini sifat yang tidak diperbolehkan bagi seorang anggota pramuka. Gitu ya, orang tua ya sebagai nomor satu di dunia. Di alam Allah nomor satu, di dunia adalah orang tua ya. Sehingga ketika kita dipanggil sama orang tua, ya, kita harus mendahulukan ya. Kemudian lagi banyak kasus-kasus yang lain ya, dari karakter yang tidak bagus, maka kemudian agar bagus ya, maka pemerintah memilih gerakan pramuka sebagai ekstrakurikuler yang wajib. Nah, kemudian
selanjutnya kewajiban ini disampaikan ataupun tertulis di dalam naskah ataupun undang-undang nomor tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Ya. Oke. Maka dari itu, pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya, sangatlah relevan, sangatlah diwajibkan, sangatlah kalian mendalami tentang gerakan ataupun kegiatan ataupun pendidikan ataupun nilai-nilai apa yang ada di dalam pramukaan. Pramuka tidak hanya dan bukan hanya sekedar camping, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya. Itu kegiatan tersebut adanya di Penggalang. Ya. Adanya di Penggalang yang disebut dengan Tekpram. Teknik kepramukaan. Kalau sudah kalian masuk ke usia penegak, ya, sudah kreativitasnya sudah berbeda. Ya, sudah berbeda, sudah kreativitas dari diri sendiri, oleh sendiri, untuk sendiri. Itu untuk penegak. Ikut-ikutan di dalam gotong dan sebagainya, itu berarti trisadatnya belum dilaksanakan. Atau tadi belum peduli. Nah. Kemudian yang terakhir adalah menepati dasa dharma. Ya. Apa sih dasa dharma? Nah itu dharma, alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Ya. Untuk mengembangkan ya budi pekerti luhur, itu dharma. Ya, itu alat ya ataupun petunjuk ya untuk memproses pendidikan untuk diri sendiri ya, yang ke depan progresif untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur. Itu. Karena di sana terakhir adalah menepati dasa dharma. Nah itu dasa dharma ya yang 10 ya kalian sudah hafal semuanya. Ada beberapa yang hafal, ada yang cara hafalnya depannya kita hafal yaitu taci paparera hedis bersu ya itu. Jadi pertama sebagaimana seperti halnya Pancasila, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa artinya takwa? Apa sandi takwa? Mentaati, menjalankan segala perintahnya dan mengamalkan sama menjalankan apanya? Menjalankan perintah agama, perintah kemudian apa lagi? Selain menjalankan apa? Menjauhkan larangannya. Menjauhkan larangannya, meninggalkan larangannya. Pinter kamu di kelas 10. Ya, itu takwa. Ya. Nah, ya takwa itu adalah menjalankan perintah Tuhan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang. Jangan kebalik. Menjalankan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah. Yang dilarang apa? Nongkrong-nongkrong, nggak ada faedahnya, tapi dijalanin. Datang waktu sholat, tidak sholat, ditinggalkan. Nah, itu kebalik. Ya. Kenapa nongkrong itu dilarang? Karena banyak negatifnya. Yang paling gampang negatif dari nongkrong adalah ngerumpi. Ya, apa itu ngerumpi? Apa itu ngerumpi? Biasanya
Gibah, Pak. Gibah. Betul, gibah. Ngomongin orang. Ngomongin itu kan. Gibah. Atadruna mal ghibah? Itu bahasa agamanya. Apakah kamu tuh yang gibah? Gibah itu adalah memakan bangkai saudaranya. Ya, gitu. Ya, jadi jangan tinggalkan ngerumpi, tinggalkan ngobrol yang kurang baik. Itu satu, udah pasti. Ya. Nah, yang kedua bisa saja akhirnya minum. Yang tadinya ngerokok jadi ngerokok dan lain-lain. Itulah negatifnya nongkrong. Ya, ini. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, ya tentunya kita tahu semuanya, kita harus saling mencintai. Kemudian patriot yang sopan dan kesatria, ya nih patuh dan suka bermusyawarah. Jadi ketika kalian tidak patuh sama orang tua, belum menepati dasar dharma. Ketika belum menepati dasar dharma, berarti kalian ingkar janji. Kalau ingkar janji apa? Dalam orang muslim? Kalau ingkar janji apa namanya? Munafik. Munafik. Tuh, tahu ya. Kita tahu semuanya. Ya, kalau kita tidak menepati dasar dharma, berarti kita tidak menepati trisatya atau janji kita. Kalau kita tidak menepati janji kita, berarti kita adalah munafik. Munafik adanya di mana tempatnya? Di neraka. Ya. Na'udzubillah. Ya, nih. Patuh, ya. Patuh sama orang tua. Ya, saya ingat lagi. Patuh sama orang tua. Ya. Itu. Kemudian yang kelima, rela menolong. Ya, tabah sekarang ini kita banyak goncangan dan sebagainya, kita harus kemudian rajin, hemat, cermat dan bersahaja, suci dalam pikiran, terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Apa artinya? Ikhlas di dalam kita berbuat. Ya. Tanpa pamrih. Ya, suci dalam pikiran, perkataan tadi tidak suka bohong, tapi jujur. Ya, kita tahu sebagai orang Muslim ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Ya, kita di situ sebutin suci dalam perkataan, tidak bohong, tidak asal janji. Baik janji sebagai anggota pramuka dengan trisatyanya, atau enggak janji ketika di lingkungan, di kehidupan sehari-hari. Ingat, dalam agama al-wa'du dainun. Janji adalah apa? Sandi, janji adalah hutang. Hutang harus jadi kita tidak boleh gampang-gampang janji. Ya. Itu, ya. Kalau tidak dibayar gimana? Kapan ditagihnya? Di akhirat. Di akhirat, Pak. Ya. Coba, berapa janji yang kita berikan dan belum dibayar? Apalagi hutang benda atau materi atau uang. Ingat ya, saya pernah memberikan, kita jangan sampai ketika kita sudah meninggal, mohon keikhlasannya ya, apabila almarhum punya hutang piutang ya, tidak putus dengan kalimat maaf oleh orang tuanya atau oleh ahli warisnya. Tetap hutang tercatat hutang. Karena yang ikhlas belum ketahuan. Ya. Nih,
Ya. Jadi kalau ada yang berhutang sedikit banyak pun, ya, kalau di dunia ini, ya, orangnya lupa, Allah tidak lupa. Allah punya catatan. Siapa yang nyatat? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Rokib Atid. Rokib dan Atid. Rokib dan Atid. Oke. Gitu ya. Ini kita selalu didampingi oleh dua malaikat untuk mencatat kebaikan kita dan keburukan kita. Oke, tuh. Nah, kemudian dalam kepramukaan, ya, peserta didik dapat bekerja, diharapkan, ya, bekerja satu sama lain di dalam memecahkan persoalan, ya. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita punya permasalahan, seorang pramuka harus punya solusi, ya, memecahkan persoalan. Itu. Karena persoalan yang namanya orang hidup pasti punya Masalah. Betul ya. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Orang hidup punya masalah. Sandi punya masalah apa sendirinya. Ya, itu Faris punya masalah apa? Ya, Kak Anissa yang cantik itu punya masalah apa? Semua orang punya masalah. Tetapi masalah tentunya ada solusinya. Di mana solusinya? Pada diri kita masing-masing bisa mencari solusi, ya, memecahkan persoalan. Kemudian biar kita juga punya solusi adalah kita mempunyai jiwa tolong menolong. Ya, ketika kita punya masalah, mungkin ada orang yang tahu bagaimana cara solusinya. Makanya kita juga sering menolong. Ya. Kalimat agamanya intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah dimanapun akan menolong kamu. Ya, gitu. Dengan catatan tadi pertolongannya dengan ikhlas, suci dalam perkataan dan perbuatan. Ya, kalau kita menolong seseorang karena pamrih, ya tidak dapat pertolongan dari Allah, dapatnya pamrihnya. Misalnya, ya, Anwar menolong Vivi, ya, karena biar Vivinya suka. Nah, dapat tuh Vivinya, tetapi tidak dapat pertolongan dari Allah. Udah dapatnya itu dia doang. Tapi kalau kita karena Allah dapat Vivi iya, dapat yang lainnya juga iya. Ah, gitu. Itu, ya, itu yang kita sebut dengan bahasa agamanya adalah innamal a'malu binniyat. Wah, kalau panjangannya adalah bila seandainya kamu berniat karena Allah, maka yang dituju lebih besar. Tapi kalau kamu niatnya hanya karena seseorang perempuan, dapatnya perempuan doang. Gitu ya. Makanya itu jiwa tolong, ya, menambah keberanian dan percaya diri. Kemudian, ya, melatih peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih berdisiplin. Ya, salah satu contoh disiplin kita sekarang ini anggota pramuka semuanya menggunakan kacu. Ini adalah disiplin sebagai anggota pramuka. Ya, salah satunya berdisiplin. Ya, kalau yang tidak menggunakan baju pramuka, menggunakan baju pramuka tetapi tidak berkacu, berarti bukan anggota pramuka. Masih pakai baju pramuka tapi bukan anggota pramuka karena belum tahu bagaimana berdisiplinnya menggunakan seragam pramuka.
Kemudian yang keempat, menggunakan waktu dengan baik. Ini ingat, ya ingat. Kalian, kita semuanya, yang tua, yang muda, yang laki, perempuan, ya, menggunakan waktu dengan baik. Apa maksudnya yang saya awas ataupun peringatkan adalah tadi game, ya, Faris. Game. Menggunakan waktu dengan baik. Jangan karena game sampai larut malam, ya, belajarnya ditinggal, bangunnya kesiangan, sholatnya enggak, ibadahnya enggak. Itu, ya, ini. Seorang pramuka ketika kita berkemah, ketika kita berjalan, itu betul-betul bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya. Itu, ya. Nih, menggunakan waktu dengan baik, ya. Kenapa? Kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, berarti kita bisa memimpin diri kita sendiri. Jangan sampai kita diperbudak oleh HP, oleh genset, ya. Para gamer, Faiz dan lain-lain. Faris, ya, jangan sampai kita diperbudak oleh genset, oleh gadget atau HP atau game, ya. Genset mah untuk nyetrum, ya, gitu. Jangan sampai, ya, karena saya melihat sekarang ini, apalagi belajarnya online, ya, mungkin malam, bahkan mungkin sampai subuh. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu kalian dapat musibah. HP kalian berarti menjadi sebuah musibah. Kalau kalian tidak bisa memimpin diri kalian. Ya. Yang terakhir adalah pendidikan karakter ini, ya, diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Jadi ketika seorang pramuka sudah mengembara di alam terbuka, maka yang ada perilaku positif disitulah digunakan semuanya. Tolong menolong, jujur, disiplin, dan lain sebagainya di alam terbuka. Itu materi daripada karakter. Marilah kita berniat untuk memperbaiki karakter kita masing-masing. Ya. Ikmal binafsika, kerjakanlah menurut kalian sendiri, ya, karena kalianlah yang akan menikmatinya. Baik, itu saja mungkin dari saya, cukup sekian. Ada pertanyaan? Ya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya sudah jam 3. Sudah jam 3 ternyata. Jadi sudah agak ngebut. Ada pertanyaan? Karena ya cukup. Yang saya kasih tugas kepada Sangga, ya, Sangga, saya kasih tugasnya, tulislah, ya, nanti dikumpulkan Vivi ataupun siapa, tugasnya bagaimana caranya? Tulislah perilaku baik dan buruk di rumah tangga dan di lingkungan setempat. Ya, paham? Paham? Apa ya? tadi Pak, putus-putus? Paham? Yang pertama, sebentar, bisa kolom pertama
Ya, kalau pakai kolom ya. Kolom pertama tentang dasar dharma, poin dasar dharma. Kolom keduanya perilaku baik. Kolom ketiganya perilaku jeleknya. Misalnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku baiknya adalah menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu. Perilaku jeleknya meninggalkan sholat. Paham? Paham, Pak. Ya, contoh ya, contoh ya, dikundi nanti mungkin ya, begitu ya. Kasih tugasnya begitu, kolom dasar dharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, perilaku bagusnya adalah menjalankan sholat 5 waktu itu bagi yang muslim. Bagi yang non muslim beribadah setiap hari Minggu. Ya. Ya. Perilaku buruknya berarti beribadah sewaktu-waktu. Nah, itu perilaku yang buruk. Ya, ikuti dasar dharma. Satu dasar dharma, satu poin bisa lebih dari satu perilaku buruk dan baiknya. Ya, dasar dharma. Ya, oke. Dasar dharma, hal baik atau perilaku baik, perilaku buruknya. Oke, siap ya? Siap, Kak. Oke, terima kasih. Nanti dari panitia akan menyampaikan lebih menggunakan apa ya untuk pengumpulannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan, waktunya sudah mau asar. Ya, sudah mau asar. Dari saya cukup sekian. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.